Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Supporter Fresh, saat ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang pengenalan dasar fungsi dari mixer audio konsol atau mixer audio yang sebelumnya sudah saya sharing tentang penggunaan input mikrofon balance atau XLR. Pada kesempatan ini sebagai kelanjutannya saya akan membahas tentang input line in dan insert I/O. Di sini ada gambar. Ini adalah salah satu contoh yang saya ambil dari produknya Trik. Ini adalah jack yang terpasang yang dipergunakan untuk line in dan insert I/O. Saya di sini hanya memperkenalkan saja. Di sini ada yang terpasang vertikal dan juga horizontal. Semuanya terpasang mounting baik di panel maupun di PCB. Ini adalah salah satu pengaplikasian penempatan port atau input untuk line in. Saya mengambil sampel gambar dari produk Behringer, mempergunakan 3 input di setiap channel mikrofonnya, salah satunya untuk mikrofon balance XLR, line in, dan insert I/O. Meskipun ada yang menempatkan line in disatukan dengan XLR, yaitu mempergunakan combo jack atau jack combo. Kita lihat, ini adalah salah satu yang mempergunakan combo jack, yaitu salah satunya dari produk Yamaha. Kita lihat ini adalah combo jack. Combo jack ini dipergunakan di sini untuk mikrofon XLR dan untuk line in. Sebelum kita melakukan instalasi atau pemasangan sound system kita dengan instrumen yang ada, alangkah baiknya kita harus memperhatikan juga masalah wiring untuk masalah pengkabelan di kabel-kabel mikrofon atau jack to jack kita. Kenapa? Karena kita berbicara masalah standarisasi agar semua peralatannya kita itu kompatibel atau sesuai dengan peralatan standar yang dikeluarkan oleh pabrikan. Di sini untuk sinyal ataupun yang positifnya diberi tanda merah, di sini harus ada di ujung, ya, nyambungnya. Ini sama. Atau kalau di jacknya itu ada yang di ujungnya yang posisinya ada di tengah-tengah. Kemudian untuk grounding ini disatukan dengan kabel yang satunya lagi. Di sini diberi tanda biru. Ya, ini kemungkinan menjadi bingung dari masalah pewarnaan karena ada standar Eropa ataupun standar Amerika Kanada. Ini mungkin bisa kita abaikan. Yang terpenting masalah pin outnya saja, jangan sampai tertukar, itu sahabat. Kemudian untuk cara penggunaan dari jack to jack kabel ini, ujung yang satu dimasukkan ke line in, yang satunya lagi ke out dari alat musik, ya. Nah, kita lihat gambarnya agar lebih jelas. Kita kalau mempergunakan mono atau satu channel, kita ujung kabel yang satu jack to jack dimasukkan ke sini, ya, lubang sini. Kecuali jika kita mempergunakannya ingin stereo, kita mempergunakan 2 kabel jack to jack dimasukkan ke lubang R. Jadi kita mempergunakan R dengan L. Jadi kalau kita mempergunakan untuk single ataupun mono, kita mempergunakannya di lubang yang L atau mono. Untuk penggunaan keyboard yang dimasukkan ke line in, kita bisa mempergunakan di sini untuk outputnya dimasukkan ujung jack satunya itu di L, ya. Kemudian jika kita ingin mempergunakan stereo, kita bisa mempergunakan 2 kabel yang sama jack to jack dimasukkan ke R. Jadi kita mempergunakan 2 kanal L dan R. Namun perlu diperhatikan, jadi kita nantinya di mixer audio konsolnya akan mempergunakan 2 channel gitu sahabat. Oke. Insert I/O ini dipasang di setiap channel mikrofon. Di sini terlihat, kecuali
Di sini channel yang sudah mempergunakan input stereo. Kita abaikan dulu yang ada di sini, kita fokus ke insert I/O. Insert I/O difungsikan jika kita ingin menambahkan prosesor lain sesuai dengan channel yang kita inginkan. Contoh, jika kita ingin memasang efek reverb di nomor 7, secara otomatis efek yang ada di internal mixer audio konsol seperti yang disetting di sini itu tidak akan mempengaruhi channel yang kita pasang efek reverb secara mandiri. Itu di sini bisa dipasang juga kompresor atau limiter atau yang lain. Baik, kita lihat gambar. Di sini kita lihat dari gambar di sini, ini bisa disebut juga dengan wide splitter kabel ya. Cuma untuk splitter kabel mungkin di sini bukan sen tapi kiri, dan return di sini kanan. Nah, ini bedanya mungkin cuma itu. Untuk masalah wiring tetap sama di sini, untuk yang ujung, yang tipnya di sini ya, yang hotnya, yang panas di sini mempergunakan warna merah ya. Ada biasanya paling tengah dihubungkan harus selalu ke yang sen atau yang kiri ya. Kemudian di sini untuk ringnya di sini diberi tanda warna biru atau kabel warna biru, ini harus nyambung ke return ya, karena nanti ada hubungannya dengan input output yang dipergunakan yang memerlukan insert I/O ya. Itu sahabat. Nah, di sini untuk grounding semua di sini sama, cuma di jumper saja. Nah, cara pemasangannya kita di sini untuk yang stereo tinggal ditancapkan saja ke sini. Nah, kemudian untuk sen ya, untuk sen kita pasang di output ini ya, output efek reverb atau limiter dan lain-lain. Untuk return kebalikannya, masangnya di sen atau di output. Kita lihat perbesar dulu, mungkin jelas ya. Nah, di sini ada di sini input, kemudian di sini ada juga untuk output ya di sini. Nah, ini tinggal pasang yang sen, ini masuk ke input di sini ya. Jika mono kita mempergunakan di left ya. Kemudian yang returnnya ya, yang returnnya itu masuk di output. Gampang sahabat Smart Interface, mudah-mudahan semua yang saya jelaskan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan jika terjadi kekeliruan mohon segera dikoreksi agar kita mendapatkan informasi yang seharusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.